ada uang Mi, ada Samir, ada Pundi, habis itu Bantu Saku, ada Modal, Pin Plus, KT Akila, dan banyak lagi yang lainnya, oke? Baiklah, sebelumnya saya informasikan dulu bagi teman-teman mungkin yang baru melihat channel ini, kalau seandainya channel kita tembus di 5.000 subscriber, saya akan berikan giveaway sebesar 1 juta rupiah kepada subscriber channel ini tentunya, dan juga teman-teman yang bermasalah sama pinjaman online. Jadi yang baru melihat channel ini, silakan teman-teman subscribe dan like-nya, siapa tahu ini menjadi manfaat dan juga berkah untuk kita bersama-sama, amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung kita kembali ke pembahasan ini teman-teman. Banyak sekali pertanyaan, kalau seandainya kita galbay di Akulaku, di Kredipo, di pinjol besar, bisa nggak sih bang by checking kita atau slik kita tidak bermasalah? Oke, saya akan ceritakan sedikit balik ke pengalaman saya yang dulu. Oke, saya meminjol pinjaman online sebelum COVID-19. Saya sudah pernah minjol, mungkin hampir 20 pinjol saya pinjam. Oke, hampir 80% tidak saya bayar atau terjadi galbay. Oke, tetapi ini saya akan garis bawahi, oke? Saya masih bisa berurusan sama leasing, sama bank, oke? Saya minjol itu sebelum COVID, berarti sekitar tahun 2018-19, oke? Saya sudah minjol. Tetapi ketika tahun 2020-2023 kemarin, oke? Saya mau ambil leasing, ambil kendaraan lah, oke? Itu saya ketika dicek by checking saya itu tidak ada masalahnya, oke? Nah, yang jadi pertanyaan saya berarti semua pinjol Indonesia ini kemarin itu tidak semuanya menyetorkan nama-nama para nasabah yang gagal bayar ke slik OJK, oke? Terbukti itu, saya pernah mengalami sendiri teman-teman. Ini jujur saya ceritakan kepada teman-teman, saya mengambil kendaraan lewat leasing, pas dicek by checking saya itu tidak bermasalah, oke? Seperti itu. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin mengetahui BI checking kalian masih bagus atau slik OJK kalian masih bagus nama kalian, silakan teman-teman cek saja di www.idepku, oke? Kalau nggak salah yang situs resmi OJK-nya, kalian lihat saja ada nggak nama kalian, bersih nggak nama kalian, oke? Kalau nama saya sudah cek itu bersih, oke? Saya ambil kendaraan, alhamdulillah masih bisa, tidak ada kendala yang harus saya selesaikan, misalkan harus lunaskan pinjol ini, pinjol A, pinjol C, oke? Yang saya ingatkan, oke, tadi 20 pinjol itu yang saya pinjamkan itu hampir rata-rata ada tulisan OJK-nya dulu, oke? Saya tidak tahu, oke, kok bisa nama saya masih bersih. Padahal saya sudah wanti-wanti kalau seandainya BI checking saya tidak bersih atau nama saya tidak bersih lagi, sudah saya tidak bisa lagi meminjam mau ngambil kendaraan karena saya mengkredit di leasing seperti itu, oke? Tapi nyatanya alhamdulillah masih bisa, oke? Jadi tidak semuanya, teman-teman, semuanya harus cek juga nama-nama kalian, oke? Siapa tahu pinjol yang Anda pinjam itu belum menyetorkan, oke? Tidak semua pinjol itu menyetorkan, tetapi ini ada aturan baru. Kita lihat aturan baru, saya akan bacakan sebentar. Ini ada pinjol mengatakan seperti ini, oke? OJK khususnya, oke? Pinjaman online atau pinjol yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan, mulai tanggal 31 Juli 2025 wajib melaporkan data peminjam ke Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK OJK. Sebelumnya tidak semua pinjol terdaftar dalam SLIK OJK. Mungkin saya masuk di dalam sebelumnya ini, oke? Sebelumnya tidak semua pinjol terdaftar dalam SLIK OJK. Oke, kita lanjutkan. Terutama yang ilegal. Namun dengan aturan baru ini, pinjol legal akan tercatat dalam SLIK OJK, sehingga riwayat pinjaman termasuk jika terjadi gagal bayar akan tercatat dan dapat mempengaruhi skor kredit peminjam, oke? Jadi mungkin saya memasuk kategori sebelumnya ini, oke? Sebelumnya tidak semua pinjol terdaftar dalam SLIK OJK. Itu yang saya bingungkan, oke teman-teman. Kok bisa nama saya masih bersih dulunya, oke? Sampai sekarang juga masih bersih karena saya tidak berhubungan lagi sama pinjol itu sekitar tahun 2021 ke atas, oke? Saya tidak meminjol lagi itu. Sebelum COVID itu saya banyak sekali meminjol, banyak di ACC juga. Saya tidak tahu itu ilegal ataupun legal, tetapi yang jelas ada tulisan OJK-nya, oke? Yang saya ingat itu seperti Pinmas dulu, Modal Nasional, oke? Itu saya rasa sekarang itu sudah masuk OJK semua, oke? Sudah dapat resmi OJK semua, tetapi masih bersih nama saya, oke? Silakan teman-teman cek dulu, siapa tahu nama kalian masih bersih, walaupun sudah ada pinjaman online yang masih menyangkut, oke? Seperti itu, oke? Nah, ini saya akan uraikan. Selanjutnya ini saya akan uraikan dari Pos Kota, ada informasi seperti ini, oke? Di bawah ini adalah daftar layanan pinjol yang tidak masuk SLIK OJK. Nah, kalau siapa tahu teman-teman ada pinjol di sini, siapa tahu, oke? Nah, coba cek nanti, siapa tahu
masih bersih nama kalian kalau ada pinjaman di pinjol-pinjol ini, oke? Yang nomor satu seperti uang Mi, oke? Habis itu Samir, habis itu ada Pundi, habis itu CS Pinjam, habis itu Bantu Saku, habis itu ada modal, habis itu Pin Plus, setelah itu KTA Kilat, habis itu Dana Rupiah, Pinjam Yuk, dan Pinjam Duit, oke? Seperti pinjol-pinjol ini kayaknya belum ada yang menyetorkan nama-nama teman-teman. Kalau seandainya ada pinjaman di sini, siapa tahu teman-teman masih bersih namanya, oke? Kalau seandainya seperti Aku Laku, seperti Kredipo, habis itu S Pinjam, saya rasa hampir 80%, oke? Hampir 90% nama-nama peminjamnya yang gagal bayar mungkin disetorkan, tetapi masih ada kemungkinan kecil tidak disetorkan juga. Jadi harus dicek dulu teman-teman. Siapa tahu teman-teman kalau mau berurusan sama leasing, sama bank, sama lembaga keuangan manapun masih bisa berurusan, oke? Walaupun ada hutang di pinjaman online. Jadi itu yang harus Anda lakukan saat ini, oke? Nah, yang saya ingin jadi pertanyaan besar di saya ini, ada pertanyaan besar juga. Mungkin teman-teman ada pertanyaan juga yang gundah di hati, di pikiran teman-teman, oke? Nah, ini yang akan saya tanyakan sebenarnya, oke? Nah, ini aturannya ini dari OJK, misalkan mulai tanggal 31 Juli nanti, Juli 2025 wajib melaporkan data peminjam ke sistem layanan informasi keuangan atau SLIK OJK. Yang jadi pertanyaan saya, kalau seandainya masyarakat atau nasabah yang meminjam sebelum tanggal 31 Juli 2025 ini apakah masih bersih namanya, oke? Atau bagaimana? Itu tidak dijelaskan sama pihak OJK-nya, oke? Kalau seandainya ada penjelasan, misalkan di sini tertera mulai tanggal 31 Juli 2025 semua ataupun yang ada pinjaman online sebelumnya juga sebelum tanggal 31 Juli sudah terhitung masuk SLIK OJK, sudah. Jadi ada statement ataupun kata-kata yang sebelum tanggal 31 itu orang ada pinjaman masuk juga SLIK OJK. Yang jadi pertanyaan saya, kalau seandainya ini berlaku cuma mulai berlaku, maksudnya mulai berlaku di tanggal 31 Juli, berarti yang sebelum 31 Juli ada orang-orang yang meminjam di pinjol itu masih bersih, oke? Itu apa namanya tuh harus dijelaskan sama pihak OJK. Jangan rancu, oke? Tidak jelas, agak ada bagaimana, oke? Pemikiran masyarakat juga bagaimana. Kalau seandainya ada pinjaman 10 aplikasi ataupun 5 aplikasi, mungkin teman-teman semuanya penonton channel ini beranggapan bahwa mereka bersih namanya, belum disetorkan sama pihak OJK karena berlakunya 31 Juli 2025. Berarti habis 31 Juli nanti semua orang yang meminjam pinjaman online ini disetorkan pada pihak OJK yang terjadi gagal bayar. Nah, seperti itu, oke? Bukan yang sebelumnya, itu tidak dijelaskan sama pihak OJK. Sudah banyak artikel yang saya baca, tidak ada penjelasan yang sedetil apa yang harus dilakukan para pihak nasabah seperti kita punya pinjol ini, oke? Balik pengalaman saya tadi, balik ke cerita saya tadi, oke? Jadi, saya pernah pinjol itu sebelum Covid itu banyak, tetapi sampai saat ini masih bisa berurusan sama leasing. Tapi tidak menutup kemungkinan juga, oke? Tidak menutup kemungkinan juga, walaupun teman-teman ada pinjaman yang pinjol di aplikasi lain sama seperti saya, siapa tahu OJK-nya menyetorkan nama Anda, oke? Mungkin saya lagi kena baiknya bahwa OJK tidak menyetorkan nama saya ke SLIK, oke? Pinjolnya tidak menyetorkan nama saya ke OJK atau SLIK saya, oke? Jadi nama saya masih bersih. Siapa tahu teman-teman juga masih sama seperti saya, silakan cek nama kalian masih bersih atau tidak. Kalau seandainya bersih ya sudah, oke? Berarti masih aman nama Anda kalau mau berurusan sama perbankan ataupun leasing ataupun apapun, oke? Yang jenisnya perkreditan di Indonesia ini siapa tahu masih bisa, oke? Jadi ini saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi esok hari. Terima kasih.